Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama bersuka cita merayakan kemenangan Tuhan kita atas maut, yang juga adalah kemenangan kita. Bukan fiksi, tetapi fakta sejarah. Yesus Kristus yang telah disiksa dan disalibkan sampai mati di kayu salib oleh prajurit-prajurit Romawi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus lebih dari 2000 tahun lalu, telah menang atas maut dan bangkit menjadi raja, hidup selama-lamanya. Kemenangan Yesus Kristus atas maut dan kebangkitannya telah memberikan kemanusiaan yang baru kepada kita sebagai anak-anak Elohim, warga kerajaan sorga, dan kepastian untuk hidup kekal dan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu tema Hari Raya Kebangkitan Home Ministry adalah bangkitlah karena Kristus sudah bangkit untuk kita. Kiranya ibadah Hari Raya Kebangkitan ini memberikan kuasa kebangkitan kepada kita semua untuk bangkit dari keterpurukan. Karena di dalam kebangkitan Kristus kita lebih daripada pemenang terhadap apapun tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami boleh sama-sama merayakan kemenangan Yesus Kristus atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Engkau menyerahkan diri-Mu untuk kami. Engkau telah mati dan Engkau telah bangkit, memberikan kemenangan buat setiap kami. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai, bersuka cita bersama-sama dimanapun kami berada. Karena kami percaya kami lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang sudah menang, sehingga dalam kemenangannya kita juga menjadi lebih daripada pemenang. Oleh Yesus yang mengasihi kita, rela mati untuk menebus kita, dan telah bangkit untuk kita. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya, come on. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Yesus Tuhan penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Yesus Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. haleluya. Dia ada di dalamku, katakan sama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Yesus, Tuhan kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Yesus, Tuhan kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me.
so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesudah bangkit, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, marilah kita sujud menyembah, karena Dia yang telah mengalahkan maut dan dibangkitkan jadi Raja." Kami menghormati Engkau ya Tuhan. Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa. Haleluya. Amin. Mulia, Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. mulia, oh, Mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan, Dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat
Kubur tidak mampu menahannya, dan maut dikalahkannya. Hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana sengatmu? Sebab Dia hidup, selalu ada harapan. Karena Dialah yang memegang masa depan kita, dan kemenangannya telah menjadi kemenangan kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Yes. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Bapa, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Oh, Ada hari esok. haleluya. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Tak gentar, karena ku tahu aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus. hidup Jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya namamu Yesus, nama di atas segala nama. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. pahitnya kenyataan, Pahitnya kenyataan dan tak mampu dan tak mampu bertahan. Yesus ada, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Shalom, selamat sore Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua yang telah Engkau kerjakan buat kami, buat karya keselamatan-Mu yang luar biasa. Dan hari ini kami memperingati hari kemenangan, kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yesus telah bangkit dan memberikan kami harapan-harapan yang baru. Kami percaya ada kebangkitan di dalam kehidupan kami. Kami percaya apabila Kristus telah bangkit, maka kami juga mendapat bagian di dalam kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu ya Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, diamkan suara hati kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Pakai hamba-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24, mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah hari kemenangan bagi orang percaya. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Kita akan melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus harus kita juga pahami sebagai momentum. Momentum bagaimana kita bisa bangkit dari keadaan kita. Momentum bagaimana kita bisa bergerak maju. Momentum bagaimana kita bisa mengalami perubahan demi perubahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang hari-hari ini, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang sulit. Sudah 2 tahun ini kita menghadapi bergumul dengan pandemi COVID-19. Banyak orang, banyak saudara-saudara yang mungkin kehilangan keluarganya. Bahkan beberapa teman saya pada tahun yang lalu harus dipanggil oleh Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang saat ini masih merasa kehilangan, masih merasa bersedih. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan untuk bangkit dari situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi lewat peristiwa kebangkitan ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa Kristus yang bangkit adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang telah menang. Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang memberi kita contoh, memberi kita kemenangan, memberi kita kekuatan, memberi kita perlindungan, memberi kita harapan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh firman Tuhan, mari kita perhatikan pada ayat yang pertama, firman Tuhan ini berkata begini. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Luar biasa saudara. Dikatakan pagi-pagi benar. Jadi mereka sudah bersiap-siap. Mungkin ketika malam hari mereka nggak bisa tidur. Mereka terus kepikiran bahwa besok pagi, pagi-pagi benar ketika fajar belum menyingsing, kami akan datang. Kami akan bangun. Kami akan pergi. Saudara, saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu, apa yang dilakukan oleh murid-murid Kristus itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, mereka bukan bangkit untuk bergerak maju, tetapi mereka bangkit karena kenangan mereka di masa lalu. Mereka bergerak ke belakang. Perempuan-perempuan itu bangkit, tapi bergerak ke belakang. Emosi masa lalu mereka, kenangan masa lalu mereka begitu kuat mengikat mereka. Mereka tidak bisa melupakan kebaikan Kristus. Mereka tidak bisa melupakan kebaikan Yesus. Yesus yang mereka andalkan. Yesus yang mereka harapkan. Karena mereka sudah melihat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka percaya inilah Mesias itu. Mereka pikir Yesus ketika datang ke Yerusalem dan semua orang mengeluk-elukan dia pada peristiwa Minggu Palem itu. Murid-murid berpikir, wah, inilah raja. Kalau Yesus jadi raja, maka kami kecipratan yang lain. Tetapi yang terjadi justru Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan dan semua murid-murid dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi.
Mereka kehilangan segalanya. Mereka kehilangan harapan mereka. Yang tersisa dari mereka adalah memori masa lalu. Oleh karena itu mereka tidak mampu bergerak maju. Mereka tidak mampu bangkit dari kondisi keterpurukan mereka. Yang bisa mereka lakukan beraktivitas. Tapi aktivitas yang mereka lakukan bergerak mundur. Banyak di antara kita hari-hari ini mungkin kita kelihatan beraktivitas. Mungkin kita kelihatan melakukan sesuatu, tetapi apa yang kita lakukan, apakah itu bergerak maju? Atau justru mengingat-ingat apa yang terjadi di masa lalu? Apakah kita bergerak maju? Atau kita mundur ke belakang? Untuk kembali mengingat kenangan-kenangan sebelumnya. Mungkin kita berkata, waduh saya sebelum COVID saya punya usaha. Sebelum COVID masih ada si ini, masih ada si itu. Sebelum COVID usaha saya masih berjalan. Tapi sekarang bagaimana Pak? Kita mungkin bangun pagi sama seperti murid-murid. Tapi kita nggak tahu mau kemana. Murid-murid bangun pagi-pagi, tapi perhatikan baik-baik. Mereka pergi kemana saudara? Ke kubur. Mereka bangun pagi-pagi, mereka pergi ke kubur. Mereka lupa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka lupa apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Mereka lupa apa yang dikatakan oleh orang yang mereka kagumi. Mereka lupa semuanya. Mereka lupa semuanya. Karena mereka sudah terlalu jatuh, terlalu sakit, terlalu hancur. Oleh karena itu mereka datang ke kubur. Kubur tempat Yesus adalah harapan satu-satunya. Untuk mereka bisa merasakan emosi yang baik. Karena itu mereka kemudian datang. Saudara, kuburan itu artinya memorial. Kuburan dalam bahasa Yunani adalah mneuma. Mneuma itu artinya memorial. Monumen. Memang monumen itu indah. Memang memori masa lalu itu indah. Tetapi itu kuburan buat kita. Kalau kita terikat dengan masa lalu kita, maka kita nggak mungkin bangkit. Ada dua hal yang paradoks dari peristiwa kebangkitan ini. Yaitu kuburan dan kebangkitan. Murid-murid bukan datang melihat Yesus yang bangkit. Tapi mereka datang ke kuburan. Banyak di antara kita terjebak kepada kenangan-kenangan indah di masa lalu. Terikat dengan semua hal-hal di masa lalu. Mungkin kita terikat dengan hal-hal di masa lalu sebelum COVID ini. Dan kita susah bangkit hari ini. Kita mungkin berpikir, iya Pak, percumalah. Mau usaha. Sudah nggak ada semuanya. Mulai dari nol lagi capek. Dulu ada ini, dulu begini, dulu begitu. Dan mungkin kita tidak bisa melihat harapan di masa depan. Lewat firman Tuhan ini kita diingatkan. Memori masa lalu kita itu indah, ya. Memori masa lalu itu wow, membuat kita senang dan nyaman, ya. Tetapi kita harus bergerak maju. Memori masa lalu itu hanyalah monumen untuk kita. Memori masa lalu itu tidak lebih dari kuburan. Dan di dalam kuburan tidak pernah ada orang hidup. Kuburan adalah tempat orang-orang yang mati. Kalau engkau terikat dengan memorial, memori, monumen masa lalu hidupmu,
maka engkau terikat dengan kematian. Bukan terikat dengan kebangkitan. Oleh karena itu, banyak orang yang susah untuk move on, saudara. Susah untuk move on dari kenangan masa lalu. Susah untuk move on dari kegagalan masa lalu. Dan saya ingin katakan, orang yang belum move on memiliki kecenderungan yang pertama, menyalahkan segalanya. Yang kedua, suka menggerutu. Dan yang ketiga, selalu mengasihani diri sendiri. Kalau saudara hari ini belum move on, maka hati-hati saudara. Saudara akan menyalahkan segalanya, menyalahkan keluarga, menyalahkan teman-teman saudara, menyalahkan situasi yang ada di sekitar saudara, menyalahkan pekerjaan saudara, menyalahkan siapa saja. Bahkan menyalahkan keluarga sendiri, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak sendiri. Orang yang belum bisa move on, orang yang belum bisa bangkit, akan selalu mencari alasan. Dia akan cari-cari alasan ini, alasan itu. Dan dia mulai menggerutu. Oh, Tuhan tidak baik. Oh, orang-orang di sekitar saya tidak memperhatikan saya. Oh, kondisi begini. Buat alasan, menggerutu, mencari-cari salah orang. Karena itu berhati-hati. Berhati-hati saudara. Yesus sudah bangkit. Maka kita harus bangkit. Berhenti saudara mengasihani diri sendiri. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Mulai dari tulah yang terjadi di Mesir, sampai dengan laut Teberau yang dibelah sedemikian rupa, dan mereka berjalan di tengah lautan dengan tanah yang kering, dan kiri kanan mereka adalah tembok air, saudara. Wow, belum pernah ada hal seperti itu yang terjadi dalam kehidupan bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan demonstrasikan kuasanya. Mereka berjalan saudara menyeberangi laut Teberau sampai kemudian mereka di daratan. Dan ketika mereka ada di daratan, Tuhan membimbing mereka tiap hari dengan tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan mereka lihat di depan mata mereka. Tapi ternyata walaupun mereka sudah keluar dari Mesir, hati dan pikiran mereka masih tertinggal di Mesir. Hati dan pikiran mereka masih tertinggal di masa lalu. Padahal Tuhan ingin membawa mereka kepada masa yang lebih baik di tanah perjanjian. Tapi mereka nggak mau berjalan ke depan. Mereka selalu melihat ke belakang, memandang ke belakang, memandang ke belakang. Orang yang selalu melihat ke belakang tidak akan pernah bisa berhasil maju. Oleh karena itu, mari kita bergerak maju. Apa yang sudah terjadi di belakang, sudah. Kalau kita tidak mau bergerak maju, kita selalu melihat ke belakang, maka apa yang terjadi dalam kehidupan Israel, kemungkinan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Saya akan baca Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini Bilangan 11 ayat pertama sampai ke-6 sebenarnya. Tapi saya akan baca Bilangan pasal pertama, Bilangan pasal yang ke-11 ayat pertama dan ayat 5 dan 6. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Perhatikan. Mereka sudah dibawa oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberikan makanan secara ajaib oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa saudara.
Mereka tinggal menikmati kebaikan Tuhan. Tapi perhatikan apa yang mereka lakukan. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan tentang keadaan mereka yang menurut mereka sedang buruk. Tentang keadaan mereka yang menurut mereka sedang tidak baik. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saya nggak akan bahas ini. Saya akan bahas tentang Israel yang menggerutu. Apa gerutuan mereka? Mari kita lihat ayat yang kelima. Langsung kita loncat di ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Saudara, kemudian ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka terikat dengan masa lalu mereka di Mesir. Menurut mereka Mesir jauh lebih enak. Apa yang bisa mereka nikmati di Mesir jauh lebih enak dari apa yang Tuhan siapkan buat mereka. Apa yang Tuhan sediakan buat mereka. Mereka menggerutu. Mereka terikat dengan masa lalu mereka. Mereka terikat dengan kehidupan mereka di Mesir. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kenangan masa lalu. Karena itu mereka susah untuk bergerak maju. Saudara, kalau kita mau bergerak maju tetapi kita terikat dengan apa yang ada di belakang kita, maka susah kita bergerak maju. Tuhan Yesus pernah berfirman, apabila orang itu membajak, maka dia nggak bisa lihat ke belakang. Dia harus fokus ke depan. Supaya hasil bajakannya itu benar. Kalau saudara membajak tapi kemudian saudara lihat sering kiri kanan, lihat ke belakang, maka bajakanmu itu akan berkelok-kelok dan hasil kerjanya tidak benar. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini, kita diajarkan supaya kita bangkit. Mungkin betul situasi kita sedang tidak baik, sama seperti bangsa Israel sedang tidak baik, keadaan mereka sedang buruk. Tetapi bukan berarti Tuhan jahat dengan kita. Bukan berarti Tuhan merencanakan hal yang tidak baik buat kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak hal-hal baik yang Tuhan sediakan buat kita. Karena janji Tuhan buat orang percaya adalah memberi mereka masa depan yang penuh harapan. Memberi mereka masa depan yang penuh dengan kesejahteraan. Masa depan yang penuh dengan kebaikan. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit buat kita. Tapi Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kita harus lepaskan semua monumen-monumen masa lalu kita. Apapun monumen masa lalu kita yang mengikat kita, yang menahan kita untuk bergerak maju, harus berani kita tanggalkan, harus berani kita lepaskan. Karena kalau kita tidak lepaskan, maka kita tidak akan mungkin sampai di tujuan yang ada di depan. Tujuan itu di depan. Boleh sekali-kali kita lihat spion. Boleh sekali-kali kita lihat apa yang ada di belakang yang sudah lewat. Boleh. Tetapi ketika kita melihat apa yang ada di belakang kita, harusnya monumen-monumen masa lalu itu mendorong kita untuk maju ke depan. Mari kita lihat.
ketika murid-murid ini, perempuan-perempuan ini, mereka sampai di kubur Yesus, mereka tidak menemukan Yesus. Mereka kecewa. Mereka bersedih. Yesus yang mereka harapkan gak ada lagi di kuburan. Maria tidak bisa melihat ada malaikat Tuhan yang ada di depannya. Karena mereka terlalu bersedih. Saudara mungkin bersedih. Karena COVID ini sudah mengambil banyak hal dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin bersedih. Karena kita sudah ditinggalkan oleh banyak orang yang kita kasihi. Tapi saya ingin katakan, kita harus bangkit. Maria bersedih. Dia gak bisa move on. Dia gak bisa bangkit. Bahkan harapan dia satu-satunya yang membuat dia bersemangat untuk beraktivitas, itu juga hilang. Mayat Yesus tidak ada. Tetapi dia lupa. Dia lupa akan firman Tuhan. Ini kuncinya. Kuncinya firman Tuhan. Kalau kita mau bangkit, kita mau move on, maka ingat janji Tuhan. Ingat firman Tuhan. Ingat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku ada menggendong sama seperti seorang bapak menggendong anaknya. Ini janji Tuhan buat kita. Ingat firman Tuhan itu. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ada janji firman Tuhan. Kalau kita terlalu lama bersedih, maka Tuhan yang hadir di depan kita nggak akan lagi kita kenali. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit. Itulah beritanya. Yesus telah bangkit. Seperti yang telah ia katakan, kata malaikat. Seperti yang telah ia firmankan kepada kalian. Dia sudah bangkit. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Saudara, Yesus sudah bangkit. Itu artinya dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan cuma Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang memberi kita kehidupan. Dia Tuhan yang memberi kita harapan. Dia Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dia Tuhan yang memberi kita masa depan. Hari-hari ini, walaupun kita sulit menjalani kehidupan kita, ingat firman Tuhan ini. Yesus sudah bangkit. Mari kita bangkit. Karena ada harapan. Karena ada kehidupan. Ingat janji firman Tuhan. Bahwa dia menyertai kita. Bahwa dia menolong kita. Bahwa dia memberkati kita. Kita boleh melewati hari yang sulit. Kita boleh menghadapi masalah demi masalah yang mungkin membuat kita gentar. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Yesus sudah bangkit. Dia hidup dan dia memberi kita kehidupan. Selamat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Haleluya. memberkati. Kita percaya bahwa Yesus memberikan kemenangan buat setiap kita. Mari kita bersorak-sorai merayakan kemenangan yang Yesus Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Ku
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, turun. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, kami ingin informasikan bahwa Home Ministry melakukan pelayanan secara online. Jadi saudara-saudara dimanapun berada bisa mengikuti renungan-renungan yang kami buat dan rumah pengajaran yang kami adakan. Ikuti terus dan semoga apa yang kami lakukan mendatangkan sukacita, berkat, dan kebaikan buat saudara-saudara semua. Kita tutup ibadah kita hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan milik Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, penghasilan, pekerjaan, karir, dan usahamu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, mari berkata bersama saya, amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.